Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlillahu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Addal amanah wa nasahal ummah wa ballaghar risalah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Yaqulu Allah tabaraka rabbuna wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Fattaqullaha ya ibadallahi la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan memuja Allah. Nashkurullah, kita bersyukur kepada Allah. Fala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada yang bisa membuat kita sampai ke tempat yang mulia ini, melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai muslim, yaitu solat Jumat, illa bi'aunillahi ta'ala, kecuali semata-mata karena pertolongan Allah ta'ala. Mudah-mudahan Jumat kita ini menjadi salah satu wujud syukur kita kepada Allah Jalla fi'ula. Karena di hadapan Allah manusia hanya akan masuk di antara dua golongan saja, imma ayyakuna 'abdan syakura wa imma ayyakuna 'abdan kafura. Kalau dia tidak termasuk golongan hamba yang pandai bersyukur, maka dia masuk golongan-golongan yang kufur, wal'iyadzubillah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ali bin Abi Thalib mengatakan, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah muqbilatan. Dunia pergi meninggalkan kita, akhirat datang menghampiri kita. Dunia yang kita kejar ternyata dia lari dari kita. Dia pergi selangkah demi selangkah meninggalkan kita. Akhirat yang sebagian orang lari daripadanya, akhirat yang sebagian orang takut menghadapinya, akhirat yang pasti akan didatangi dan dimasuki oleh setiap manusia, itu selangkah demi selangkah menghampiri kita. Walikulli minhuma banun. Akhirat dan dunia punya banun, punya anak. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan jangan kalian menjadi budak-budak dunia. Fal yaum amalun wala hisab. Hari ini saat kita masih hidup adalah masa kita beramal. Belum ada hisab, belum ada surga dan neraka. Adapun ghadan al-hisabu wala amal. Sedangkan besok setelah kita mati, barulah di situ yaumul hisab dimulai, hari perhitungan amal dimulai, dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, selama kita hidup, selama itu pula setiap perkataan, perbuatan, langkah kaki kita hingga jejak langkah kaki kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah dan bukalah surah Yasin ayat 12 ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya
kami menghidupkan yang mati, kata Allah, dan kami mencatat apa-apa yang telah mereka lakukan, wa atharahum, dan jejak-jejak mereka, wa kulla syai'in, dan segala sesuatu, ahsaynahu, kami menghitungnya dan mencatatnya, fi imamin mubin, dalam kitab yang terjaga yang nyata. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ketika kita mulai mukallaf, terkena taklif di saat kita sudah baligh, maka solat diwajibkan kepada kita, saum diwajibkan kepada kita, zakat diwajibkan pada kita bila mampu, dan berbagai macam perintah diwajibkan kepada kita, dan larangan diberikan juga kepada kita. Selama itu akan ada catatan amal kita, apakah termasuk amal baik ataupun termasuk amal yang buruk. Maka ternyata hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita yang begitu singkat ini, satu harinya sebandingan 1000 tahun kelak di akhirat. Apa yang kita lakukan di hari ini menentukan ribuan tahun yang akan datang setelah kita mati. Di alam barzakh bisa jadi ratusan sampai ribuan tahun lamanya kita berada di dalamnya. Masuk ke alam mahsyar 50.000 tahun lamanya kita berada di sana. Belum nanti di yaumil hisab, belum nanti di yaumil mizan, belum nanti meniti sirat. Maka perjalanan yang sangat panjang itu sangat ditentukan oleh apa yang kita lakukan setiap harinya ketika kita hidup di dunia. Allah mencatat setiap perbuatan baik atau perbuatan buruk yang pernah kita lakukan selama kita hidup. Bahkan Allah bukan hanya mencatat apa yang sudah kita lakukan, tetapi Allah mencatat athar, jejak dari apa yang sudah kita lakukan. Athar, kata para ulama, maknanya ada dua. Yang pertama adalah jejak langkah kita. Maknanya sebagaimana makna lughawi, makna secara bahasa. Athar itu adalah jejak langkah kaki kita. Kita pergi dari rumah ke masjid, ada jejaknya. Meskipun terhapus oleh angin, terhapus oleh air, tetapi jejak langkah kita sudah tercatat oleh para malaikat pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi ke majlis ilmu untuk menuntut ilmu, jejaknya sudah terhapus tetapi sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi SAW ketika didatangi oleh satu kaum namanya Bani Salimah, mereka berharap agar mereka bisa pindah tempat tinggalnya yang sebelumnya jauh dari Masjid Nabawi. Mereka kemudian melihat ada tempat kosong di samping Masjid Nabawi. Kemudian kaum itu akan berpindah tempat di samping Masjid Nabawi. Lalu Nabi SAW menemui mereka dan mengatakan, "Ya Bani Salimah, hei Bani Salimah, diyarukum tuktab atharukum, diyarukum tuktab atharukum." Hei Bani Salimah, tetaplah kalian di tempat tinggal kalian, karena jejak langkah kalian dari rumah kalian sampai ke masjid ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah orang-orang yang melangkahkan kakinya dari rumah sampai ke masjid sedangkan jaraknya begitu jauh. Bukan hanya yang sudah dekat dengan masjid yang berbahagia, malah juga kemudian yang jaraknya jauh tetap bersyukur karena setiap putaran roda motornya, setiap jejak langkah kakinya akan menjadi saksi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengatakan, "Kullu khutwatin tamshiha ilal masjid sadaqah." Setiap langkahmu menuju masjid itu akan menjadi sedekah. Maka tidak ada yang tersembunyi dalam pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, kata para ulama, kata athar itu adalah dampak atau hasil atau jejak dari perbuatan kita itu sendiri. Maknanya apa? Kalau kita melakukan satu kebaikan dan kebaikan itu bermanfaat untuk orang banyak, didapatkan dan dirasakan manfaatnya oleh orang banyak, dan orang banyak itu melakukan kebaikan lagi, maka pahala yang kita dapatkan bukan hanya dari apa yang kita lakukan, tetapi dari apa yang dilakukan oleh orang lain. Ini yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan
falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ay yanqusa min ujurihi syai'. Siapa yang memulai satu kebaikan, siapa yang memulai satu kebaikan dalam Islam, maka dia mendapatkan pahala dari kebaikan itu dan pahala orang-orang yang melakukannya setelahnya tanpa dikurangi sedikit pun dari yang bisa dia dapatkan. Kita wakaf Al-Quran, Al-Quran itu kemudian dibaca, Al-Quran itu kemudian dihafalkan setiap hurufnya, setiap ayatnya, setiap suratnya oleh para santri penghafal Quran. Maka bukan hanya ketika kita mewakafkan satu Al-Quran itu pahalanya kita dapatkan, tapi ketika ayat Quran itu dibaca dan dihafalkan oleh santri atau oleh seseorang yang menghafalkan Al-Quran, maka pahala itu juga akan diberikan kepada kita. Dalam hadis yang lain Nabi menyebutnya sebagai mafatih lil khair. Jadi manusia itu kata Nabi ada dua model. Model yang pertama adalah mafatih lil khair maghaliqa lisyarr. Dia pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan. Di mana dia ada, dia buka pintu kebaikan. Di tempat dia bekerja belum ada musolla, datang dia, musolla dibuat, jadi orang bisa sholat tepat waktu berjamaah. Bahkan datang dia dari musolla menjadi masjid jami, sehingga perusahaan itu kemudian karyawan-karyawannya bisa melaksanakan sholat Jumat di dalamnya. Ini tipe manusia yang disebut oleh Nabi mafatih lil khair. Dia bukan hanya mendapatkan kebaikan dari apa yang dia wakafkan, yang dia sodakohkan, tetapi saat kemudian banyak orang yang memanfaatkan musolla, memanfaatkan masjid yang telah dia buat, yang telah dia bangun, itu pun pahalanya mengalir untuk dirinya. Inilah sebaik-baik manusia, yang manfaatnya bukan hanya untuk dirinya, tapi manfaatnya itu juga dirasakan oleh orang-orang setelahnya. Nabi bilang min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai', tanpa dikurangi sedikit pun dari apa yang dia bisa dapatkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, umur jasad ada batasnya. Besok lusa kita mati. Rumah yang kita usahakan, kendaraan yang kita beli, besok lusa kita akan tinggalkan. Bukan lagi jadi harta kita, bukan jadi milik kita. Dia akan berubah kepemilikannya menjadi kepemilikan ahli waris kita. Seandainya ahli waris kita adalah orang-orang yang ingat ayahnya, senantiasa mendoakan ayahnya, maka bersyukurlah kita, karena harta yang kita tinggalkan tidak sia-sia. Tapi bagaimana bila kemudian mereka lupa dengan kita, atau lalai dari harta yang kita wariskan, sehingga itu tidak menjadi sesuatu buat kita? Makanya Nabi SAW mengatakan, hartamu ada yang kau makan kemudian habis, ada yang kau pakai kemudian dia menjadi usang, dan ada yang kau simpan di jalan Allah, itulah yang akan kau bawa sampai akhirat. Kalau orang bilang harta tidak dibawa mati, ya, itu adalah harta yang tidak digunakan di jalan Allah. Adapun harta yang digunakan di jalan Allah, harta yang ia infakkan, harta yang dia sodakohkan, harta yang dia zakatkan, harta yang dia wakafkan, harta yang dia hadiahkan, maka itulah harta dia sesungguhnya yang dia akan bawa mati. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep seorang muslim yang tahu diri bahwa umurnya terbatas, dosanya banyak, sedangkan amalnya masih sedikit, dia akan berusaha memanfaatkan amal-amal cerdas yang apabila dia lakukan, bukan hanya ketika dia hidup dia dapatkan pahalanya, tetapi dia dapatkan juga setelah dia mati. Di bulan Ramadan, ketika tuftahu fihi abwabul jinan wa tughlaqu fihi abwabun niran, saat pintu-pintu kebaikan dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ditambah ada malaikat yang senantiasa mengingatkan kita di setiap malam, ya baghiyal khair aqbil, hei para pencari pahala, pencari kebaikan, perindu surga, aqbil, inilah waktunya, inilah saatnya engkau mengambil sebanyak-banyaknya pahala di bulan yang mulia ini. Maka hadirin waktu Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai hari-hari di bulan Ramadan berlalu begitu saja, kita baru kemudian tercengang ketika sudah sampai di penghujung Ramadan, tidak ada kebaikan yang kita dapatkan. Mudah-mudahan
di sisa Ramadan yang ada kita bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya, melakukan amalan-amalan cerdas, amalan-amalan terbaik yang kalau bahkan kita mati esok hari kita tenang karena mendapatkan passive income, pahala yang terus mengalir untuk kita. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Nahmaduhu subhanahu ala jazili in'amihi haqqa hamdih wa nashkuruhu subhanahu ala ghazili fadlihi haqqa syukrih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin dirahmati oleh Allah, sesuatu yang mengalir terus pahalanya kepada kita meskipun kita sudah meninggal disebut oleh Nabi sebagai sedekah jariyah. Sedekah jariyah, di mana kita mensedekahkan sesuatu dan sesuatu itu dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Selama manfaat itu masih dirasakan, masih dimanfaatkan, selama itu pahala juga akan mengalir kepada kita. Dalam terminologi syariah disebut juga dengan wakaf. Tapi ada sebaliknya daripada itu, bukan hanya sedekah jariyah, ada juga yang disebut dengan dosa jariyah. Bagaimana bisa ada dosa jariyah? Nabi SAW mengatakan, "Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan." Barang siapa yang memulai melakukan perbuatan buruk, maka falahu wizruha, fa'alaihi wizruha, maka dia mendapatkan dosanya. Wa wizru man amila biha ba'dahu, dan dia mendapatkan dosa dari orang-orang yang melakukan setelah dirinya. Kalau orang punya ide, punya gagasan, atau dia menulis buku, atau dia kemudian men-share satu caption yang isinya motivasi untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, maka selama akun yang dia miliki, konten yang dia sebar itu masih ada, buku yang dia sebarkan itu masih ada, walaupun dia sudah mati, tetapi selama keburukannya masih dimanfaatkan oleh orang-orang yang berdosa, selama ide dan gagasannya juga masih dilakukan oleh orang-orang setelahnya, wal'iyadu billah, maka dosa itu juga akan mengalir kepada dirinya. Orang yang pertama kali membunuh, dia akan mendapatkan dosa dari orang-orang yang membunuh setelahnya. Demikian disampaikan oleh Nabi SAW. Kalau ada seseorang kemudian datangnya di suatu daerah dengan adanya dia perjudian dibuka, minuman khamar, miras dibuka, maka orang yang pertama kali punya kebijakan, punya ide, punya gagasan terhadap keburukan tersebut, maka dia harus menanggung dosa dari orang-orang yang melakukannya walaupun dia sudah mati. Ini yang disebut dengan dosa jariyah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat kembali, evaluasi lagi, adakah konten yang kita sebar itu adalah konten yang negatif, yang buruk? Adakah status, adakah isi yang kita sebar lewat akun-akun media sosial kita yang menginspirasi orang untuk melakukan keburukan, atau sesungguhnya itu adalah keburukan itu sendiri? Mungkin di masa jahiliyah kita pernah melakukan banyak perbuatan dosa yang tanpa malu kita men-share-nya, mempostingnya dalam akun-akun media sosial kita. Maka kewajiban kita adalah menutup rapat-rapat. Bukankah kita malu saat kita menghadap Allah lalu dosa-dosa itu ditampakkan? Bagaimana kita tidak malu setelah kita berhijrah kemudian itu masih berserakan di dalam akun-akun media sosial kita? Maka hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha itu akan menghapus dosa-dosa kita ketika kita pun menghapus segala jejak-jejak keburukan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah menerima seluruh amal-amal soleh kita. Allah memantapkan hati kita di atas iman dan Islam. Allah membuat hati kita tidak goyah dengan segala macam rujukan dan rayuan serta kendali hawa nafsu kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini dan di hari yang mulia ini. Wa huwa sayyidul ayyam, hari Jumat adalah penghulunya para hari. Mudah-mudahan Allah kabul doa-doa kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa saudara-saudari kami, dosa anak-anak kami. Ya Allah, sayangilah kami semua ya Allah, dan jangan kau hukum kami gara-gara dosa kami. Jangan kau halangi kami dari rahmat-Mu karena dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah, inna natubu ilaika, sesungguhnya kami bersemua bertaubat kepadamu ya Allah. Fatub alaina taubatan nasuha, maka terimalah taubat kami ini ya Allah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah urusan agama kami, ibadah kami, solat kami, bacaan Quran kami, saum kami ya Allah, karena itulah modal hidup kami. Wa aslih lana dunyana, dan perbaikilah untuk kami urusan dunia kami ya Allah, karena disitulah tempat kami mencari kehidupan. Jadikan rezeki yang kami dapatkan adalah rezeki yang mencukupkan kehidupan kami ya Allah, meskipun itu sedikit dalam pandangan manusia. Jadikan rezeki yang kami dapatkan hanyalah rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan ya Allah, sehingga kami tidak lagi mencari kepada selain-Mu ya Allah. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, dan jadikanlah akhirat kami ya Allah, perbaikilah akhirat kami, karena itu adalah tempat kami kembali ya Allah. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, dan jadikanlah sisa hidup kami menjadi tambahan kebaikan untuk kami ya Allah. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, dan apabila Kau wafatkan kami, jadikan wafat itu sebagai pemutus semua dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.